Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walinda Pangastuti dengan NPM 221705108. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari teori bahasa otomata. Materi kali ini saya akan membahas tentang aturan produksi dan grammar. Nah, di sini yang pertama-tama tentunya kita akan membahas simbol terminal dan non-terminal. Sebelumnya kita kan pahami ya mengenai simbol. Jadi simbol itu adalah suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Jadi seperti A kecil, B kecil, C, lalu tanda plus, koma, dan sebagainya ya, itu merupakan simbol yang terminal. Lalu di sini apa sih itu simbol terminal? Simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Berarti simbol itu hanya berhenti di situ ya, tidak dapat diturunkan lagi. Lalu di sini yang termasuk simbol terminal adalah huruf kecil alfabet, simbol operator, simbol tanda baca, dan string yang bercetak tebal. Misalnya if, then, dan else. Oke, jadi nanti itu kita akan ngebuat seperti pohon gitu ya, seperti pohon penurunan. Sebenarnya berkaitan juga dengan pohon penurunan, yaitu tentang simbol terminal dan yang non-terminal. Jadi kalau non-terminal itu dapat diturunkan, tetapi jika sudah sampai di simbol terminal, yaitu sini A, B, C, dia tidak dapat diturunkan lagi. Nah, di sini ada aturan produksi dinyatakan dalam A panah B. Ini cara membacanya gimana? Alpha menghasilkan beta atau alpha menurunkan beta. Di sini A menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, B menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Jadi nanti dalam aturan produksi itu ada dua cara dalam penurunan, yaitu penurunan kiri dan penurunan kanan. Lalu ini dibacanya A ruas kiri menghasilkan B ruas kanan. Nah ini ya, alpha menghasilkan beta. Simbol dapat berupa simbol terminal atau non-terminal. Lanjut. Nah, di sini ada lagi contoh aturan produksi yaitu T menghasilkan A. Jadi T ini yang disebut dengan simbol non-terminal dan A ini adalah simbol terminal. Kenapa ini disebut simbol non-terminal? Yang di ruas kiri untuk alfabet yang besar itu disebut dengan simbol non-terminal dan menghasilkan simbol terminal. Nah, karena tadi kan syarat simbol terminal itu adalah jika sudah simbol terminal itu tidak dapat diturunkan lagi, berarti A ini cukup berhenti di sini. Tidak diturunkan lagi. Kalau T ini kan menurunkan A nih, menghasilkan A. Tapi jika sudah sampai terminal A ini, berarti sudah tidak dapat menghasilkan lagi. Makanya ini dibaca T menghasilkan A. Nah, ini lalu ada contoh aturan produksi. E menghasilkan T dan T ditambah E. E menghasilkan T atau E menghasilkan TE. Oke. Jadi ini masih bisa dapat diturunkan lagi ya kalau alfabet besar ini. Nah, lalu di sini ada hierarki Chomsky atau grammar. Ada grammar di sini. Tata bahasa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel. Simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Kenapa dibatasi? Ya karena tentu sudah ada syaratnya ya untuk mengerjakannya. Jika sudah sampai terminal ya sudah tidak dapat diturunkan lagi. Tapi jika belum sampai terminal atau masih dalam ruas kiri atau variabel itu masih dapat diturunkan lagi. Di sini ada 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky. Yang pertama ada type 0, unrestricted grammar. Lalu ada type 1, type 2, type 3 itu konteks sensitive grammar, konteks free grammar, dan regular grammar. Nanti konteks free grammar ini juga ada kaitannya ya dengan pohon penurunan nanti di materi berikutnya. Lalu ada type 0, unrestricted grammar. Ini yang pertama ya. Jadi aturan produksinya tidak memiliki batasan. A adalah string terminal dan non-terminal dengan setidaknya satu non-terminal. Jadi A ini menghasilkan B. A itu tidak boleh kosong, harus minimal ada satu. Ya. B adalah rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Nah, di sini sudah ada A adalah V plus T dikali V plus T. B adalah V plus T.
Lalu di sini ada yang type null and orchestrated grammar menghasilkan bahasa yang dikenal oleh mesin Turing. Bahasa ini dikenal dengan nama recursively enumerable. Contohnya di sini ada S menghasilkan A besar, C besar, A kecil, B besar. Untuk A, C, B ini masih bisa diturunkan ya, karena ini masih simbol non-terminal, tapi kalau sudah sampai A kecil ini, dia sudah berhenti di situ. Jadi tidak dapat diturunkan lagi. BC menghasilkan A kecil, C kecil, B besar, CB menghasilkan D besar dan B besar. Lanjut aja ya. Lalu ada aturan produksi sama dengan type 0, namun dibatasi dengan aturan A lebih kecil dari B, jumlah simbol ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol di ruas kanan. Aturan SS menghasilkan ini dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Ini sudah ada contohnya ya. Lalu ada type 1 konteks sensitive grammar menghasilkan bahasa yang dikenali oleh linear bound automata. Ini contohnya sama ya, kayak S menghasilkan AB, AB menghasilkan ABCD. Nah, ini ketentuannya ya. Lalu di sini ada konteks free grammar. Nah, aturan produksi sama dengan type 0, namun A sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal. A sama dengan 1 dan B tidak memiliki batasan. Jadi di sini itu hanya cuma satu variabel, tapi dia bisa menghasilkan banyak simbol non-terminal. Bisa 3, 4, pokoknya lebih dari satu itu bisa ya. A adalah V, B adalah V plus T. B adalah dapat berupa rangkaian atau simbol terminal, non-terminal, atau alfa. Jadi ini nanti akan membentuk untaian dan kita akan memecahkan rumus bagaimana kita mencapai untaian tersebut. Lalu ada type 3, yaitu regular grammar. Aturan S menghasilkan alfa dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Nah, ini ada contohnya. A adalah sebuah simbol terminal, B adalah simbol terminal atau simbol terminal dengan sebuah simbol variabel yang jika ada terletak pada posisi paling kanan. Lalu ada type 3 regular grammar menghasilkan bahasa yang dikenali oleh FSA atau finite state automata. Contohnya sama aja cara bacanya gitu. Oke, demikian penjelasan saya tentang materi tersebut. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.